Sejumlah negara di dunia menghadapi ancaman resesi di tengah pandemi COVID-19. Lalu bagaimana masyarakat tangguh menghadapi ancaman tersebut, terlebih bagi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Setelah di PHK dari sebuah SPBU tempatnya biasa bekerja, Nur Jaya hanya bisa pasrah. Namun ia tak mau berkecil hati. Terlebih masih ada kebutuhan keluarga yang harus ia penuhi. Nur Jaya bersama istrinya kini memulai usaha di rumahnya dengan berjualan makanan serta minuman ringan dari modal uang pesangonnya. Ngasih pesangon ke saya dan saya manfaatin untuk usaha di rumah. Alasannya ya ini masalah pandemi COVID. Jadi perusahaan tuh mengurangi tenaga karyawannya. Ya itu alasannya. Nur Jaya tidak sendiri. Farel Aziz April lalu juga menjadi korban PHK dari perusahaan tempatnya bekerja. Namun kini Farel Aziz memilih budidaya ikan cupang untuk menggantungkan hidupnya. Dari budidaya ikan cupang ini Farel mulai bangkit di tengah pandemi COVID-19. Saya salah satu yang terkena PHK. Dari situ saya melihat saya harus usaha apa. Saya coba searching di YouTube dan di Google. Kebetulan saya juga hobi ikan cupang. Akhirnya saya coba beli. Kesulitan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ditambah ancaman resesi juga membayangi jutaan warga lainnya. Meski masih bekerja, sejumlah karyawan juga mengantisipasi ancaman resesi mulai dari diri sendiri. Selain berhemat dan menyiapkan dana darurat, mereka lebih memilih berbelanja produk dalam negeri terutama UMKM. UMKM itu secara nggak sadar itu membantu perekonomian kita. Soalnya kan kalau misalnya resesi, perusahaan-perusahaan gede ada masalah, UMKM tuh setiap harinya mereka tetap buka, tetap melakukan aktivitasnya gitu. Kebijakan-kebijakan yang sedang dilakukan sekarang kayak insentif-insentif untuk para pengangguran itu cepat-cepat disalurkan lah gitu, biar maksudnya masyarakatnya pun juga ikut bangkit juga gitu. Agak mengencangkan ikat pinggang kali ya, lebih hemat, lebih bijak, mengelola keuangan. Sama paling kita nyiapin dana darurat kali ya, lebih ke nabung sih kalau aku. Di tengah badai pandemi COVID-19, kondisi ekonomi Indonesia ikut teruji. Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi yang menurun berturut-turut di 2 kuartal tahun ini hingga terpuruk ke minus 5,32. Tim Liputan melaporkan. Realisasi kinerja perekonomian Indonesia pada kuartal ketiga menjadi pertaruhan di tengah ancaman resesi di tahun ini. Namun, tentu perlu persiapan untuk menghadapi perlambatan laju perekonomian. Tim liputan kami akan mengajak Anda untuk memahami resesi, lalu bagaimana kita semua bisa tangguh menghadapi resesi. Berikut laporan dari Nadia Raisa. Resesi adalah kondisi ekonomi sebuah negara selama 2 kuartal atau lebih dalam setahun mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi real negatif atau kondisi ekonomi lesu. Badan Pusat Statistik merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 tahun 2020 minus 5,32%. Jika tren minus ini terus berlangsung hingga kuartal 3 tahun 2020, Indonesia diprediksi bisa masuk jurang resesi ekonomi. Terjadinya resesi ini pun akan menimbulkan efek domino pada masing-masing kegiatan ekonomi. Seringkali resesi diindikasikan dengan inflasi, di mana harga-harga produk dan juga komoditas dalam negeri meningkat tajam. Selain itu, dampak lainnya adalah banyaknya pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat yang berimbas pada penurunan keuntungan perusahaan. 9 negara di dunia mengalami resesi ekonomi di masa pandemi. Negara mana saja? Yang pertama ada Amerika Serikat, lalu disusul oleh Jerman, Prancis, Italia, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, dan 2 negara ASEAN yaitu Singapura dan juga Filipina. Lalu bagaimana dengan kita sebagai warga negara, termasuk Anda, para ibu rumah tangga, bisa berperan aktif membantu meningkatkan ekonomi negara? Yang pertama, tidak boros dan juga tidak menghamburkan uang untuk kebutuhan yang tidak penting. Lalu yang kedua, jangan tergoda menggunakan fasilitas kredit ataupun berhutang. Yang ketiga, jika Anda memiliki dana berlebih, berbelanjalah di pasar tradisional ataupun di lingkungan terdekat untuk membantu perekonomian warga sekitar. Yang keempat,
jangan berbelanja barang impor, belilah produk dalam negeri, terutama UMKM. Yang kelima, jika penghasilan ataupun perekonomian keluarga Anda belum mencukupi, pastikan Anda memiliki penghasilan tambahan dengan bekerja sampingan. Dan yang terakhir, jangan lupa jika Anda mampu untuk menciptakan lapangan kerja bagi orang lain yang membutuhkan.